Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fatimah, mahasiswa dari IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang sikap mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Apa sih berbagi itu? Berbagi adalah memberi atau menerima sesuatu, entah itu barang, cerita, kisah, uang, makanan, atau segala hal yang penting bagi hidup. Berbagi juga bisa kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada alam, dan setiap hal di bumi ini. Berbagi kepada sesama adalah hal penting. Karena apa? Karena tanpa berbagi, kita sebagai manusia kehilangan arah dan arti dari makhluk sosial itu sendiri. Kita sebagai makhluk sosial sudah berkewajiban untuk berbagi. Apapun yang dapat kalian bagi tidak perlu uang atau sesuatu yang kalian tidak punya. Berbagilah yang kalian punya, berbagi juga tidak perlu kita mendatangi semua tempat yang susah, tetapi berbagi di sekeliling kita. Pasti di sekeliling kita masih banyak orang yang membutuhkan, tidak hanya finansial, tetapi bisa juga karena mental, seperti membagikan cinta kasih kepada orang lain yang terlihat down, patah semangat, atau putus asa. Bisa juga kita memperhatikan orang tua di sekitar kita yang kurang perhatian, bantu mereka untuk menyeberang jalan, atau membersihkan dan mengangkat sesuatu yang berat saat mereka mau pindahan atau sedang dalam kesulitan. Berbagi bukan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi bisa kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita dengan cara memberi makan atau melindungi hewan tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa juga berbagi dengan tumbuhan di sekitar kita, yaitu dengan cara menyiram air saat musim kering atau panas. Bagaimana sih cara mengajarkan anak untuk berbagi? Yang pertama yaitu mengajarkan anak berbagi di usia yang tepat. Sejatinya, berbagi merupakan bagian dari empati. Berbagi biasanya dikatakan sebagai kemampuan untuk melihat dan merasakan sesuatu dari sudut pandang orang lain. Anak-anak biasanya belum mengembangkan rasa empati dengan baik ketika usianya di bawah 6 tahun. Usia yang paling baik untuk mengajarkan anak berbagi yaitu sekitar 3-4 tahun. Ketika anak-anak mulai bermain dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Masa awal mengajarkan berbagi ke anak, ternyata si anak tampak sangat mengutamakan keinginan dan kebutuhannya. Bahkan si anak bisa marah. Misal, untuk bermain-mainan terhalang karena harus berbagi dengan temannya. Tetapi lama-kelamaan si anak akan lebih memahami bahwa berbagi apa yang ia miliki kepada orang lain itu sangat penting. Yang kedua yaitu jelaskan apa arti berbagi ke anak. Sebelum kita mengajarkan anak untuk berbagi, alangkah baiknya jika dimulai lebih dahulu dengan memberikannya pemahaman yang sederhana, misalnya memberitahu bahwa berbagi tidak selalu memberikan apa yang si anak miliki, akan tetapi berbagi juga memiliki arti sebagai meminjamkan sesuatu benda. Itu artinya anak tidak perlu khawatir karena benda tersebut akan kembali padanya. Dengan begitu, anak tidak lagi menolak untuk memainkan mainannya secara bergiliran dengan teman sebayanya. Ketiga yaitu jangan memaksa. Mengajarkan anak berbagi memang penting, tetapi kita tidak boleh memaksanya. Contoh, anak hanya mau meminjamkan bolanya, namun tidak ingin meminjamkan bonekanya. Jika memang seperti itu, jangan paksa si anak untuk meminjamkan bonekanya. Pada tahap awal, kita dan anak mungkin perlu menyortir barang mana yang boleh dipinjamkan atau tidak. Supaya tidak terjadi pertengkaran.
dan simpan mainan yang tidak boleh dipinjamkan tadi saat bermain bersama temannya. Dengan cara ini, setidaknya anak tidak akan merasa kecewa untuk berbagi atau mempertahankan mainan yang tidak ingin dipinjamkannya. Tetapi jangan khawatir, semakin lama anak akan mulai bermurah hati untuk meminjamkan mainannya tersebut pada orang lain yang ia percaya dapat menjaganya dengan baik. Yang keempat yaitu jadilah contoh. Anak-anak belajar banyak hal dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama kita sebagai orang tua. Mengajarkan anak untuk berbagi akan lebih efektif jika kita juga berperilaku sedemikian, supaya bisa menjadi contoh untuk anaknya. Yang kelima yaitu bila anak enggan mau berbagi, tanyakan alasannya. Kita bisa menanyakan alasan anak ketika ia enggan berbagi dengan temannya. Bisa saja alasan anak enggan meminjamkan mainannya yaitu karena mainan tersebut pemberian dari orang terdekat, seperti pemberian kakek atau neneknya. Memahami perasaan anak termasuk juga bagian dari cara mengajarkan anak untuk berbagi. Kita bisa memberikan solusi lain dengan bermain bersama secara bergantian dengan teman lainnya. Yang keenam yaitu tunjukkan jika berbagi itu menyenangkan. Siapapun, terutama anak-anak, sangat menyukai berbagai hal yang menyenangkan. Supaya anak menganggap hal menyenangkan, kita perlu menerapkan permainan. Kita mengajarkan anak untuk berbagi. Ini akan lebih seru jika teman-teman si anak ikut terkait. Salah satu permainan yang bisa melatih anak untuk berbagi adalah menggambar atau mewarnai. Cara lain untuk mengajarkan anak berbagi bisa juga dilakukan dengan mengajak si anak dan temannya saling mencicipi cemilan yang mereka bawa dari rumah mereka sendiri-sendiri. Kemudian manfaat berbagi yang pertama yaitu merasa lebih baik. Banyak orang yang memiliki pola pikir bahwa bila berbagi itu berarti akan kehilangan. Tetapi sebenarnya membagi waktu, cinta, pertemanan, nasihat, atau benda sama dengan mengekspresikan lebih banyak tentang siapa kita. Kita tidak akan kehilangan apapun karena kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menjadi apa adanya, dan itu akan membuat kita merasa lebih baik. Yang kedua yaitu menimbulkan rasa syukur. Ketika kita mau berbagi kepada sesama, kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan. Berbagi memberi kita kesempatan untuk melepas kecurigaan terhadap orang lain. Ini adalah cara yang tepat untuk menghapus keraguan kita bahwa masih banyak hal-hal baik di dunia ini. Yang keempat yaitu membuat hidup lebih berwarna. Seumpama kita diterima di universitas untuk menempuh pendidikan pascasarjana, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu memberitahu orang tua dan teman terdekat kita. Begitu pula saat mendapat pekerjaan baru dan hal serupa lainnya. Bila suatu peristiwa penting terjadi, meskipun itu baik atau buruk, membaginya dengan orang lain akan membuat hidup terasa lebih hidup. Berbagi dengan orang lain berarti memberi kita kesempatan untuk merayakan sesuatu, membicarakan keputusan yang sulit, dan mengobati batin dengan sesuatu yang berharga. Yang kelima yaitu memberikan keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Berbagi cerita dan mendengarkan kisah orang lain membuat rasa gundah dan sedih mereda. Belajar bahwa orang lain telah mengalami pengalaman sedih yang membuat kita berpikir bahwa kita tidak sendiri. Kemudian materi yang kedua yaitu mau menolong dan membantu teman. Menolong atau membantu teman adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan dan kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu.
Bantuan yang dimaksud dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Setiap orang tua tentu ingin si anak tumbuh dengan anak yang tak hanya cerdas tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Hal itu dapat terwujud dengan mengajarkan tolong-menolong dan membantu temannya sejak usia dini. Tolong-menolong adalah salah satu sikap terpuji yang ingin sekali dimiliki oleh setiap anak. Sayangnya tidak semua anak memiliki rasa dan keinginan untuk menolong orang lain atau teman sebayanya. Tentu kebiasaan ini tidak bisa dibentuk dalam semalam saja, karena proses panjang sebelum akhirnya si anak bisa memiliki naluri untuk mau membantu orang tua, teman, atau orang yang ada di sekitarnya. Apa sih etika tolong-menolong dan membantu teman? Yang pertama yaitu dilandasi keikhlasan. Menolong seseorang haruslah berlandaskan keikhlasan. Tujuan kita tolong-menolong adalah untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Jangan sampai tolong-menolong justru dimanfaatkan untuk mengharapkan imbalan. Biarlah perbuatan baik kita dalam tolong-menolong ini dibalas oleh Tuhan melalui orang-orang yang kita temui di setiap harinya. Jangan hanya mengharapkan orang yang kita bantu untuk membantu atau membalas perbuatan kita. Yang kedua yaitu menolong dengan sesuatu yang baik. Misalkan ada bencana alam dan korbannya membutuhkan bantuan pakaian. Nah, perbuatan menyumbangkan baju bekas ini sangat patut untuk dilakukan karena orang-orang yang menjadi korban bencana alam tersebut sangat membutuhkan pakaian-pakaian dari hasil sumbangan. Namun, menyumbangkan baju bekas bukan berarti memberikan baju yang sudah berlubang atau kotor. Dalam membantu orang lain, hendaknya kita memberikan sesuatu yang baik. Jika kita hanya bisa membantu lewat baju bekas, pilihlah baju bekas yang masih bagus dan layak untuk dipakai. Jangan sampai tindakan baik kita menolong orang lain jadi tidak berguna karena tidak dapat atau justru menyakiti orang lain karena seakan kita meremehkan mereka. Yang ketiga, dilakukan dengan cara atau sikap yang baik. Selain menolong dengan sikap yang baik, tolong-menolong juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Jika ada ibu-ibu tua datang untuk meminta bantuan kepada kita, cobalah untuk memberi bantuan ketika kita sedang memiliki rezeki. Namun ketika kita benar-benar kesulitan dan tidak bisa membantunya, tolaklah permintaannya dengan cara yang sopan dan tulus. Jangan pernah membentak atau mencaci maki orang yang meminta bantuan kepada kita. Yang keempat, jangan membeda-bedakan. Dalam tolong-menolong, jangan pernah membeda-bedakan orang lain. Jangan jadikan suku, ras, atau agama untuk memilih-milih orang mana orang yang hendak kita bantu. Jika ada orang kesulitan, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, haruslah kita bantu dengan sesegera mungkin. Yang kelima, yaitu jangan diingat-ingat dan jangan disebut-sebut. Banyak orang yang memiliki kebiasaan mengingat bantuan yang telah mereka berikan kepada orang lain. Seperti poin yang telah dibahas sebelumnya, memberikan bantuan itu harus ikhlas. Ikhlas yang dimaksud termasuk tidak mengingat-ingat bahkan mengungkit-ungkit bantuan yang pernah kita berikan ke orang lain. Kemudian langkah-langkah agar anak mau menolong dan membantu temannya. Yang pertama yaitu dimulai sejak dini. Periode emasnya adalah sekitar umur 13-15 bulan. Pada waktu tersebut, anak yang sering diajarkan menolong, dipuji atas tindakannya, dan mendapatkan apresiasi setidaknya ucapan terima kasih, memiliki kemampuan menolong yang lebih baik saat mereka berumur 2 tahun. Sedangkan jika anak baru dimulai diajarkan menolong saat umur 19 bulan, tidak memiliki keinginan menolong sebesar mereka yang sudah mulai diajarkan pada umur 13 bulan. Kemudian yang nomor 2, berikan arahan dan pujian yang tepat.
Saat masih kecil, anak perlu banyak arahan. Jika ingin mengajarkan anak untuk menolong sesuatu, pastikan anak untuk diberi arahan yang tepat dan sedetail mungkin. Karena jika tidak, biasanya arahan tidak akan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang tidak kalah penting yaitu memberikan pujian yang tepat. Anak-anak di bawah usia 3 tahun masih senang dan butuh pujian atas tindakan baik mereka. Dengan begitu, mereka memperoleh kepercayaan diri dan pengalaman baik atas perilaku tolong-menolong tersebut. Nomor 3, tak apa berantakan. Bayangan si kecil yang ingin membantu bundanya mencuci piring atau mengepel rumah sudah tentu berantakan. Namun, alangkah baiknya jika membiarkan mereka untuk tetap membantu, meski pada akhirnya pekerjaan bundanya malah jadi lebih repot karena mereka masih dalam proses belajar. Yang keempat yaitu tawarkan kegiatan sehari-hari. Apapun mereka ingin kerjakan karena ingin berkegiatan bersama bundanya. Jika dirasa mereka belum mampu mengerjakan sesuatu hal yang terlalu sulit, maka pilihkanlah saja kegiatan yang cukup mudah. Beberapa hal yang bisa dikerjakan si anak untuk membangun keinginan tolong-menolongnya, yaitu menyapu, mengepel lantai, menaruh baju di tempat cuci, menaruh piring di atas meja, membereskan mainan, dan mengenakan baju. Yang kelima yaitu jadikan kebiasaan. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana menjadikan kegiatan tolong-menolong ini sebagai kebiasaan. Kunci utamanya yaitu ada di orang tua. Jika ayah dan bunda rutin meminta tolong, memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih, maka kebiasaan menolong ini akan terbangun secara otomatis di diri anak. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.